Para sahabat, saya akan berbicara hukum, khususnya kebajikan hukum atau hukum sebagai kebajikan. Saya bukan sarjana hukum, tetapi ada 3 poin yang melandasi saya mengapa saya bicara tentang hukum ini. Yang pertama bahwa hukum itu bersifat terbuka, ya. Artinya kalau orang sekarang bilang inklusif, setiap orang itu punya hak untuk berbicara hukum. Karena sebagai manusia, sebagai warga negara itu kan subjek hukum dan punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Artinya tidak hanya sekedar melakukan perbuatan hukum, tetapi juga bicara tentang hukum. Jadi artinya hukum itu tidak hanya dimonopoli oleh sarjana hukum. Ya kalau kita ngomong penegakan hukum lalu dimonopoli oleh mereka dan kita bicara undang-undang pun itu juga dimonopoli oleh para sarjana hukum. Seorang teman, Suirman, dokter dari Institut Teknologi Bandung, sahabat saya, tahun 2014 pernah bicara begini, ini kalau ada sarjana hukum tata negara, kemudian administrasi publik, dan yang ketiga itu akuntan bertemu, lalu membuat peraturan, itu pasti akan mengerikan. Akan menghasilkan rezim kontrol yang mengerikan. Ya. Jadi, karena ini kan poin ini penting ya, jadi supaya kita itu kembali kepada kebajikan bahwa hukum itu untuk manusia ya, bukan manusia untuk hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita bicara pemerintahan, ini ilmu yang saya pelajari, itu tidak akan lepas dari hukum. Itu pasti itu ya. Nah sayangnya ilmu pemerintahan ini lama-kelamaan kan, ya dari dulu juga sampai sekarang, itu anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan untuk menjadi administrasi. Isinya konten ilmu pemerintahan itu yang mereka pelajari itu adalah administrasi. Kalau dulu bernama perkantoran, kalau sekarang itu manajemen publik. Jadi hukum dilupakan dan studi bicara tentang pemerintahan itu ya meninggalkan politik dan hukum tadi. Nah sementara hukum itu tadi dimonopoli oleh para sarjana hukum. Lalu mengembangkan satu keyakinan bahwa ini pemerintahan itu harus tunduk pada hukum, rule of law itu ya. Atau restat. Jadi ada seorang profesor pemerintahan itu malah bilang begini. Ya kalau kita bicara pemerintahan tapi meninggalkan hukum, itu ya omong kosong, macan nompong gitu ya. Ya nggak boleh begitu ya, artinya kita memang harus dudukkan pemerintahan itu mengandung hukum dan bagaimana hukum itu didudukkan dalam pemerintahan dan itulah yang saya sebut sebagai kebajikan. Jadi antara pemerintahan sebagai kebajikan yang sudah saya sampaikan dan hukum sebagai kebajikan ini kita bisa dudukkan sehingga cita-cita tentang keadilan itu bisa kita raih secara bertahap ya. Tapi jelas track koridornya itu jelas. Kemudian yang ketiga, hukum ini mengalami distorsi. Distorsinya luar biasa. Termasuk kosakata supremasi hukum itu juga ini ya, distorsi. Tidak ada namanya supremasi hukum sebagai panglima. Itu semuanya diminta untuk tunduk pada hukum. Semuanya dikontrol dengan hukum. Ya memang hukum itu sifatnya mengontrol, tetapi tidak hanya melimitasi mengontrol, tapi juga mengkanalisasi. Jadi menyalurkan ya, seperti traffic light itu loh. Traffic light itu adalah hukum yang paling sempurna dan adil. Kita sering menyaksikan begini, kata orang ya, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya.
Ya itu sama dengan apa yang dikatakan mirip lah, tapi ini soal penegakan hukum ini. Jadi artinya kalau orang-orang kecil yang nyolong ayam pun itu diadili seadil-adilnya. Tetapi kalau orang yang merusak lingkungan itu dalam jumlah yang besar, dalam skala yang besar pun ya tidak mempan. Tetapi ini soal, ini kan paradigma penegakan hukum, tetapi juga ada paradigma tentang ini ya, bagaimana akses orang terhadap hukum untuk kanalisasi kepentingan. Saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau, karena dia berbeda dengan Montesquieu ya. Montesquieu kan bicara tentang spirit of law ya, meskipun law yang dia bangun itu juga dibangun dari pengalaman lokal dari desa-desa, dan dia pada sampai sebuah keyakinan bahwa kebebasan itu hanya bisa terwujud kalau ada pembatasan kekuasaan. Nah, pembatasan kekuasaan ini menggunakan konstitusi, menggunakan hukum. Jadi artinya hukum ini semata-mata digunakan untuk limitasi atau membatasi kekuasaan agar tidak terjadi despotisme, tirani dan sebagainya. Dan kita bisa memaklumi karena Montesquieu bicara begitu karena konteks era di masa itu, di mana Perancis itu membangun kekuasaan yang absolut, yang tidak tunduk pada hukum ya. Itu bisa dimaklumi. Tetapi Jean-Jacques Rousseau itu bukan bicara kebebasan, dia bicara kesetaraan, yang kemudian melahirkan equality before the law, kesetaraan di depan hukum, yang kita kenal di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Karena dia sebenarnya mengatakan bahwa ya hukum itu berpihak pada orang kaya, tetapi menjadi musuhnya orang jelata. Jadi artinya ya ini orang yang butuh hukum itu kan orang-orang yang punya duit untuk mengamankan asetnya, untuk melindungi hak milik gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya hak milik kan, nggak pengen kaya raya kan, nggak butuh hukum, butuh sosial aja, kan begitu ya. Jadi kan ada orang yang ya cukup begini, nggak usah berhubungan dengan kantor-kantor negara, nggak usah lah. Dan memang ada kebajikan semacam itu. Saya pun pernah diberi nasihat oleh seorang tua, bukan bapak maksudnya, tapi orang tua lah, orang tua yang lain. Jadi Dek, dia bilang ke saya, nanti sebisa mungkin jangan berurusan dengan aparat penegak hukum, repot. Siapa? Jadi artinya kalau kita itu baik-baik saja, artinya nggak perlu berhubungan dengan hukum. Ya itu sisi penegak hukum. Tetapi ini yang mau saya ceritakan kan soal bagaimana orang itu mengakses soal izin misalnya. Ya kalau orang-orang kecil kan nggak berkepentingan dengan izin. Kalau modalnya hanya 500.000 sampai 5 juta ya udah usaha aja. Karena memang itu cerita yang panjang ya, kalau ini saya bisa ketawa sendiri soal itu ya. Sementara kalau orang yang pengen kaya raya kan harus pakai legalitas, harus akses izin, harus pinjam uang di bank dan sebagainya. Jadi artinya memang dalam hal itu hukum itu terutama digunakan untuk memfasilitasi orang-orang kaya meraih kebebasan. Jadi artinya hukum itu digunakan untuk melindungi, mewujudkan kebebasan orang-orang kaya. Nah, pada sisi lain juga ini usaha-usaha rakyat ini kalau berhadapan dengan rezim baik nasional maupun global, ini kan selalu ada batasan. BUMDESA ada batasan nih, kalau mau usaha ya nggak bisa, Anda nggak. Pengennya BUMDESA itu bukan PT, bukan CV, bukan koperasi, bukan yayasan. Ya, tetapi akhirnya kan kerangka hukumnya ya mau tidak mau kalau Anda mau bisnis ya wadahnya ini. Nggak bisa itu.
Enggak, umumnya ya dia akan menjadi sektor privat, bukan sektor community, bukan sektor publik juga, karena dia nggak sama dengan pemerintah. Dia nggak bisa juga dikatakan sebagai koperasi. Jadi artinya memang ruang untuk mengakses itu sangat terbatas. Demikian juga dengan para pihak yang mau memperoleh ini ya standar-standar apa namanya ini ya ini standar kayak ini ya sertifikasi entah kayu sawit dan sebagainya. Wah ini kan hukum ini ya susah mereka. Seperti yang saya katakan ini namanya aturan tanpa hak, rules without right. Jadi artinya ini hukum atau aturan ini hanya menjadi rezim yang mengontrol. Nah, ya orang-orang yang tidak punya syarat memadai ya nggak bisa mengikuti standar itu. Hanya orang-orang kaya aja yang bisa memenuhi standar itu. Itu namanya distorsi ya. Termasuk yang tadi supremasi hukum juga distorsi. Distorsi yang lain saya kira sama ya. Ini hukum itu segala-galanya. Lalu dimonopoli oleh orang-orang hukum. Kalau ngomong hukum ya mereka. Lalu menjadi eksklusif ini ya. Kalau bicara hukum ya mereka, orang lain itu enggak. Dalam sebuah kesempatan saya mengatakan begini. Hukum itu bukan dibuat oleh sarjana hukum, tapi dibuat oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat. Ini ada orang hukum agak terperanjat dengan kalimat itu. Ya memang kita harus tertib pada ini ya, hierarki gitu ya. Tetapi kan kita bicara hukum kan tidak hanya ngomong norma. Nah ini distorsi ya. Kita ngomong konstitusi, ngomong hukum, ngomong aturan itu ya yang paling utama adalah norma. Pasal ayat itu ya, tidak bicara tentang konten, konteks, kontennya kurang. Yang penting itu ya. Jadi kalau konten yang berkembang, yang disesuaikan dengan apa namanya values, dengan nilai dan juga dinamika di dalam masyarakat. Tetapi kalau ini hukumnya begini, gitu, nggak bisa masuk juga. Artinya ya banyak gagasan yang aspirasi dan gagasan yang kandas karena dilimitasi atau dibatasi oleh hukum. Ini pengalaman ini sudah sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya kita bicara desa kaitannya dengan akses mereka terhadap sumber daya alam misalnya, ini kita mau membuat yang lebih lebih optimal. Lalu hukumnya begini, nggak bisa mandek lagi. Jadi ini hukum ini digunakan untuk melayani siapa? Jadi distorsinya banyak, bukan hanya politik yang mengalami distorsi, bukan hanya politik yang menimbulkan kejahatan, tetapi ini juga kejahatan juga. Jadi kalau politik bisa mengarah pada oligarki, pada despotisme, tetapi kalau hukum itu bisa mengarah pada tirani. Itu sama-sama ya, jadi artinya kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Hukum itu juga sebagai kekuasaan yang kalau mengalami distorsi artinya hukum itu hanya melayani dirinya sendiri. Bukan hukum melayani manusia, kepentingan manusia yang sangat dinamis, tetapi ya hukum itu digunakan untuk mengontrol manusia sembari untuk melayani dirinya sendiri. Termasuk misalnya kosakata konstitusional and konstitusional itu sebenarnya melayani siapa sih? Nah ini kan patokannya pada norma, bukan pada nilai, bukan pada aspirasi dan gagasan. Pokoknya kalau ini pasalnya seperti ini ya akhirnya kita kaku. Jadi ya hukum itu kaku gitu. Sehingga kenapa ada dua tradisi Eropa kontinental yang serba mengutamakan hukum, lalu ada tradisi Anglo-Saxon yang hukum itu dinamis. Ya, jadi bukan public law yang sangat kaku, tetapi common law yang sangat dinamis, sehingga ini ya apa namanya dinamika, kepentingan, gagasan, aspirasi aktor ini bisa di ini ya, meskipun itu
dikatakan ini hukumnya para berandal, para gali gitu ya. Ya itu kan omongannya para sarjana hukum begitu ya. Jadi ini saya menyampaikan itu semuanya, saya sudah mengurai ini kritik terhadap hukum dan kritik terhadap pemerintahan, dan mau tidak mau memang hukum dan pemerintahan sama politik ini kan harus disambung. Nah ini salah satu kebajikannya ya. Jadi pemerintahan, hukum, politik, ekonomi itu ya ini satu tarikan nafas, itu satu kebajikan. Jadi maksud saya pemerintahan ini berpangkal dari politik berujung pada ekonomi ya. Salah satu ujungnya ya ekonomi ya. Nah, di tengah itu ada hukum ya. Ada hukum itu sebagai koridor. Lalu ada administrasi itu sebagai cara untuk menuju tujuan, untuk menuju manfaat, sehingga administrasi itu akan berbicara tentang efektivitas. Tetapi dasarnya ya dari politik ya. Hukum itu kata Profesor Mahfud itu produk politik, yang ini yang harus dipegang ya. Jadi produk politik itu ya bisa karena dinamika masyarakat, bisa aspirasi, gagasan, dan yang tidak kalah penting ya kesepakatan. Dibuat oleh para politisi, para wakil rakyat, disepakati dengan pemerintah lalu diketong. Nah itu lalu jadi hukum. Ya memang dalam pembahasan ini ada TikTok, ada dialektika antara hukum dan politik. Banyak politik yang bisa kemudian membuat hukum baru, ya termasuk misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ini dipahami punya tujuan-tujuan khusus untuk kepentingan kapitalisme, bukan untuk kepentingan rakyat, sehingga ini politik ini bisa melampaui, bisa mengatur hukum. Tetapi ada sisi yang lain, hukum itu membatasi politik. Jadi itu tidak menarik, jadi nggak ada keseimbangan. Dan karena itu ini selalu bertanding antara politik sama hukum ini. Nah sepanjang pengalaman kami sehari-hari ya lebih banyak hukum itu membatasi, mengontrol, dia menjadi rezim kontrol terhadap politik. Jadi kita kaya hukum, lebih khusus kaya dengan aturan, tetapi sebenarnya miskin politik dalam pengertian interest rakyat maupun nilai-nilai universal dan juga nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila maupun konstitusi. Nah, ini yang sering dikatakan supremasi ya. Jadi supremasi itu ya artinya setiap gerak langkah, baik itu politik apa yang dikerjakan pemerintah itu harus didasarkan pada hukum. Nah ini nanti menjadi birokratik ini. Negara hukum berubah menjadi negara peraturan. Saya paling keras untuk mengkritik supremasi hukum. Jadi kita tempatkan dalam pemerintahan hukum itu sebagai koridor. Jelas kan koridor ya. Koridor itu ya orang nggak boleh keluar dari koridor. Koridor itu menentukan arah ya, menentukan cara bermain di situ gitu ya. Dan koridor itu bukan pralon. Beda ya. Ini kalau ibarat aliran air ini kan koridor, ini ada sungai, ada selokan kan gitu ya. Nah ini koridor juga. Nanti kalau tanggulnya bocor gitu ya, itu namanya korupsi. Air bisa kemana-mana kan gitu. Nah sama juga kalau kita nalar peraturan itu dikelola dengan cara pralon, maka ya itu jadi sumpek banget. Itu yang disebut oleh Daron Acemoglu dan James Robinson sebagai the narrow corridor. Narrow corridor itu ya itu tadi pralon, dan bahkan pralon ini tidak hanya berisi air tapi juga berisi limbah, apa yang disebut Aris Susito itu limbah teknokrasi. Nah ini akan di situ sehingga nanti kemanfaatannya jauh lebih susah. Lalu administrasi akan sangat sibuk bagaimana cara menyalurkan air itu. Sehingga manfaatnya jauh gitu. Dan masing-masing ini punya argumen beda-beda. Bukan misalnya begini ya. Yang terpenting itu kan saya bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu berjalan dengan koridor hukum dengan cara-cara yang efektif sesuai dengan kaidah administrasi. Secara prinsip kan begitu. Tetapi hukum ini kan punya kekuasaan sendiri, punya label sendiri. Supremasi hukum, pencegahan, anti korupsi dan sebagainya. Sehingga dia
ada distorsi lagi. Untuk dirinya sendiri dia menjadi industri. Industri itu ya dia pengen mencari uang dari aturan-aturan yang dibuat. Sebaliknya, hukum itu akan menjadi kekuasaan bagi pihak lain. Jadi bukan sebagai koridor. Artinya dia tidak hanya koridor itu kan intinya kanalisasi dan limitasi, menyalurkan sekaligus juga membatasi. Kekuasaan itu disalurkan, tidak hanya semata-mata dibatasi. Kalau dibatasi, kekuasaan menjadi konservatif. Jadi kalau kita hanya mengutamakan limitasi, itu namanya pralon tadi, bukan sebagai koridor. Dan lebih parah lagi dia sebagai rezim. Dan oleh karena itu mengapa banyak kritikus mengatakan bahwa dari waktu ke waktu pemerintahan itu tidak seperti pemerintah dalam arti yang sebenarnya, tetapi sebagai rezim. Semua ada rezimnya. Setiap sektor mau ngomong obat, mau ngomong makanan ya rezim, dan itu aturan. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai supremasi hukum yang sering melimitasi politik. Dia punya kekuasaan tersendiri. Administrasi juga punya kekuasaan tersendiri dia. Sibuk ya. Jadi bukan menciptakan efektivitas, bukan melayani dia, tapi dia mengatur juga. Prosedurnya menjadi sangat sulit karena orang itu didasarkan pada kecurigaan. Hukum sama administrasi ini curiga pada manusia, ini yang repot ini ya. Bukan pada trust, padahal kita membangun pemerintahan, membangun negara ini kan sebenarnya juga didasari oleh kebajikan bernama asosiasionalisme atau pergaulan hidup bersama. Pergaulan hidup bersama itu ada satu nilai, ada satu poin penting yang harus dikemukakan, yaitu trust, kepercayaan. Jadi kalau hukum administrasi dibangun tanpa kepercayaan atau malah justru kecurigaan, ya akhirnya dia membangun kekuasaan sendiri. Ya, kekuasaan yang bisa untuk mendatangkan uang dengan cara industri peraturan, industri administrasi, industri aplikasi, proyek dan sebagainya. Tetapi semua itu, baik itu proyek, uang, aplikasi yang kemudian dibungkus dengan regulasi, itu akhirnya mengatur orang atau menjadi rezim kontrol yang mengerikan. Bukan membebaskan manusia, tetapi malah justru mengontrol manusia. Dan oleh karena itu hukum dalam hal ini bukan melayani manusia, tetapi manusia dipaksa untuk melayani hukum. Ini yang disebut sebagai tirani. Jadi hukum itu juga bisa menjadi tirani. Sama juga nanti yang administrasi juga tirani, dan kemudian ekonomi ini juga punya mainan sendiri. Kalau di zaman liberalisme, ekonomi pemerintahan itu adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Perlu proteksi pemerintah, distribusi pemerintah, regulasi pemerintah, koersi pemerintah, bahkan juga arah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang adil makmur gitu kan. Tidak hanya kaya, memang nggak ada cita-cita kaya. Nah, sementara kalau ekonomi ini keluar dari kerangka adil makmur, di zaman neoliberal itu ekonomi keluar dari politik, memaksa politik untuk melayani mereka. Tujuannya apa? Kekayaan. Bukan adil makmur, tetapi kekayaan. Nah, ini soal kebajikan itu nanti akan saya bahas berikutnya ya. Ini kan ada kaya, adil, makmur, sejahtera. Ini akan saya dalami lebih lanjut ya. Dan kembali ke ini soal kebajikan ya. Jadi hukum itu kan pada dasarnya keadilan, menjamin persamaan. Para sarjana hukum bilang ini keadilan, kepastian hukum, lalu kemanfaatan. Ya, kalau orang-orang kaya butuhnya kepastian hukum. Juragan pasti butuhnya kepastian hukum, karena kepastian hukum itu akan mengurangi konflik. Ya. Ini sama juga kalau orang yang menyerukan privatisasi itu lalu akan berpikir rule of law. Rule of law itu di sana namanya kepastian hukum, bukan justice. Jadi justice itu ya tadi, traffic light itu instrumen justice, sempurna dan adil. Ya, ada yang dikanalisasi, ada yang dilimitasi. Jadi intinya itu ya,
Dan kita juga tadi ya, persamaan dari akses tadi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi yang terpenting dari hukum itu soal akses, persamaan hak dan kesempatan. Baik itu bekerja, berusaha, mengakses modal, mengakses izin, jabatan dan sebagainya. Sama lah ya. Nah, memang ada banyak orang yang getol bicara adil, bicara pasti, tetapi melupakan namanya kemanfaatan. Ini termasuk kritik Presiden Joko Widodo tentang pemberantasan korupsi. Ya, pemberantasan korupsi ini kan keadilan dan kepastian hukum. Jadi yang salah ya harus diadili supaya pasti, dan kepastian itu menjadi instrumen keadilan itu. Tetapi yang namanya pemberantasan korupsi ini tidak secara otomatis itu punya manfaat besar untuk rakyat. Kalau kepentingan rakyat itu kan tidak pada hukum ya, tetapi pada lapangan pekerjaan, pada barang-barang jasa yang lebih murah, akses bekerja, berusaha dan sebagainya. Nah, ini kan terputus ini. Jadi ini katakanlah ini manfaat ekonomi ya, manfaat ekonomi, kemudian ini keadilan hukum. Ini tidak ketemu, sering tidak ketemu. Jadi itu yang sering saya katakan tadi, hukum itu membangun kekuasaannya sendiri tanpa berpikir tentang manfaat. Jadi kalau politik jauh, ya politik itu ya biasa orang-orang populis itu akan ngomong rakyat gitu. Tetapi untuk menuju ke sana kan harus melewati hukum, harus melewati administrasi. Jadi artinya antara pangkal politik dengan ujung ekonomi ini tidak ketemu. Ya, karena dibatasi hukum dan administrasi. Sehingga mengapa banyak pejabat yang populis. Yang populis itu artinya melompati hukum dan administrasi. Sehingga populis. Jadi populis itu ya memang payah ini. Jadi menyenangkan rakyat tetapi tidak menolong rakyat. Menyenangkannya saya kira sementara. Dan juga penting untuk dikatakan, kita kembali ke prinsip yang disampaikan Prof. Mahfud bahwa hukum itu adalah produk politik. Ya, ini yang harus dipahami ya. Jadi bukan hanya produk diproses oleh pemerintah maupun DPR, tetapi produk ini ya artinya di situ ada interest sama nilai. 2 poin itu ya, terutama rakyat. Ini yang hukum jadi masalahnya itu ada di situ. Produk politik itu artinya ke sana dan nanti ujungnya yang manfaat. Pokoknya kebajikannya itu kita pegang dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Memang ada juga orang-orang yang mengejar manfaat tetapi tanpa kepastian hukum, sehingga nanti timbul masalah di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita itu menjunjung tinggi prinsip pemerintahan republik, maka sebenarnya kebajikannya itu kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Itu ya. Jadi bukan supremasi hukum, bukan hukum sebagai panglima gitu ya. Tetapi intinya ya kedaulatan rakyat ini yang paling utama. Jadi kita ngomong konstitusi, ngomong hukum, ngomong peraturan itu secara normatif untuk melayani kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu ya aspirasi, kepentingan, nilai mereka itu yang tadi itu dari kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira begitu.